Berikutnya diaturi pada Romo Kiai Haji Dr. Afifuddin Dimyati LCMA untuk menyampaikan mau'izah hasanah, untuk memberikan nasihat kepada kita semuanya. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munazzilil kitab wa mujris sahab wa muallimil ulumi wal adab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah amini wahyillah al-mustanir bi khazaini kanzillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus nadkur minhum Kiai Haji Hisam Ahmad Siddiq, Kiai Haji Ali Abdul Halim Siddiq, Kiai Haji Tohari Yasin. Yang saya hormati Ibu Nyai Fa'iqatul Himmah. Yang saya hormati Ibu Nyai Hajah Dr. Umi Khairiyah As'ad, para dzurriyyah Kiai Hamid Hidir, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Abqari Dr. Kiai Haji Amin Fadillah beserta Ibu Nyai. Juga ada Kiai Labib Asrori dari Magelang, serta para wali santri, para tamu undangan, dan juga para wisudawati rahimakumullah. Cukup jarang ya, kula niki maju untuk memberi ceramah, bisa dihitung. Tetapi ketika para kiai, Kiai Amin, Kiai Labib ini datang ke rumah untuk meminta saya memberi ceramah, sebenarnya sangat ingin menolak. Sudah menjadi kebiasaan saya menolak ceramah, karena biasanya seminar. Tetapi saya ingat, ini yang ngundang Kiai Hamid Hidir, ini beda ini. Ini alasan pertama kenapa saya nggak bisa menolak. Karena Kiai Hamid Hidir ini adalah teman dekat ayah saya, Kiai Haji Ahmad Dimyati Romli. Dulu saya ketika masuk pertama di Man PK Jember ini, itu diajak sowan itu ke rumah Kiai Hamid Hidir. Saya ingat sekali. Juga ketika Kiai Hamid datang ke rumah, saya dipanggil, wis gitu. Iki lo koncoku, ingat sekali saya. Kalimat-kalimat seperti itu membuat saya ini ada kewajiban, termasuk diantaranya birrul walidain gitu. Maka saya harus juga berbuat baik kepada teman-teman dekat ayah saya. Beliau Kiai Hamid ini luar biasa, di Pondok Pesantren Darul kurang lebih 10 tahun ya. Menjadi orang kepercayaan Kiai Haji Musta'in Romli ketika mendirikan Undar. Jadi kalau ada urusan apa yang Kiai Musta'in tidak bisa, itu diwakilkan kepada Kiai Hamid ini. Jadi pengabdian beliau di Pondok Pesantren Darul Ulum luar biasa. Jadi Undar itu termasuk ya jerih payah beliau di antaranya. Karena beliau juga pernah jadi dosen di Undar beberapa tahun gitu. Termasuk dia pernah jadi ketua muallim ya. Yayasan muallim itu yayasan haji istilahnya. Itu beliau ketua wilayah Jawa Timur yang pusatnya di Jombang. Kiai Musta'in ketua nasionalnya. Jadi sedemikian dekatnya itu. Oleh karenanya jadi mau tidak mau harus hadir saya. Meskipun saya pikir apa ya yang mau disampaikan ini. Yang kedua alasannya, ini adalah majelis khotam Al-Quran. Majelis di mana malaikat berkumpul, di mana al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu di sini ngumpul di sini. Saya tentu ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keberkahan Al-Quran.
Jadi dua alasan itu akhirnya ya saya harus datang ke Jember. Para rawuh Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedaya ini sudah mengenal para dzurriyyah Kiai Hamid Hidr. Perkenalan kita kali pengasuh Kiai Amin Fadlillah, Kiai Labib, ya termasuk bunyai-bunyai pun niki membuktikan, ada bukti kuat bahwa Kiai Hamid Hidr niki minas solihin, minas solihin. Tiang-tiang ingkang dados tiang soleh niku janjini Gusti Allah, wa'adallahu alladina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun adim. Allah janji tiang-tiang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan pahala yang besar, ai fil jannah. Tentu niki yakin kula bahwa Kiai Hamid Hidr termasuk mimman faza bil jannah. Berarti juga termasuk min auliya illah. Napa dalile? Wonten dalile. Dawuhe Kanjeng Nabi, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Tiang-tiang soleh niku sedaya wali-wali ini Gusti Allah. Mangkene wau tepat sekali ayat yang dibaca di depan tadi. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam literatur Islam kita sangat kenal ya bahwa ada kalimat para ulama yang terkenal, solahul abna murtabitun bisolahil aba. Kesolehan anak terkait dengan kesolehan bapak. Jadi tiang-tiang yang soleh, orang-orang yang soleh itu cirinya adalah anak-anaknya soleh. Jadi kalau kita ingin melihat orang tua yang kita tidak mengenal mereka soleh apa enggak, kita lihat keturunannya. Jika keturunannya soleh, maka kemungkinan besar atau bisa dipastikan orang tuanya pasti soleh. Di dalam Al-Quran dan kalimat ngeten, wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Tembok yang dibangun Nabi Hidr itu dikarenakan itu milik dua orang anak yatim, dikarenakan bapaknya soleh. Allah ingin menjaga harta milik orang tua yang soleh itu agar bisa dinikmati oleh keturunannya. Di dalam tafsir ayat ini Imam Ibnu Katsir dawuh fihi dalilun ala annallaha yahfad birrajulis soleh dzurriyyatahu. Dengan orang-orang yang soleh ini Allah akan menjaga keturunannya. Wa tasmul barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafaatihi fihim. Sumambrah atau mencakup barokah ibadahnya tiang-tiang sepuh ingkang sampun sumareh itu dengan cara memberi syafaat kepada putra-putranya. Untuk apa sebenarnya ini? Niki dalile karena Allah ingin menggembirakan tiang-tiang sepuh niku. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak turun mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan susulkan derajat anak-anaknya ke derajat orang tuanya. Niki luar biasa. Jadi Gusti Allah niku ingin menyenangkan Kiai Hamid Hidr dengan menjadikan putra-putri beliau soleh solihah. Mana yang tidak menggembirakan dari adanya anak-anak yang soleh niku. Maka ini tanggung jawab kita sedoyo bahwa kita ini hidup di dunia ini tidak punya tanggung jawab pribadi, tapi punya tanggung jawab kepada dzurriyyah kita. Apakah kita bisa memberikan efek kepada dzurriyyah kita atau tidak? Itulah tanggung jawab kita. Kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu wali santri punya tanggung jawab niku sedoyo. Makanya para ulama itu hati-hati menawi melakukan perbuatan yang tercela itu hati-hati.
Karena ada pernyataan para ulama, inni la udnibu dzanba fa'ara asara dzalika dzanbi ala waladi. Ketika saya melakukan dosa, saya melihat pengaruh dosa saya itu kepada anak saya. Monggo introspeksi kita semua ya. Para wali santri, para wali murid, jika ada yang tidak baik, segera diperbaiki. Karena kita ini sedang nanam, kita ini nanam jasa, nanam amalan. Ketika amalan kita banyak, maka Allah akan membalasnya. Kan ngoten, man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha. Berbuat baik satu kali dibalas 10 kali. Tiap hari berbuat baik. Tiap hari berbuat baik. Lebih-lebih. Maksudnya lebih-lebih ini kuatah, kebanyakan. Misalkan satu hari berbuat baik 1000 kali, berarti kan balasannya minimal 10.000 minimal. Tiap hari begitu, berapa banyak kebaikan yang kita tanam. Tetapi kita tidak sempat memanennya. Karena umur kita yang tidak panjang misalkan, yang hanya maksimal 80, 70, 90. Kita tidak sempat memanennya semuanya. Kemana ini kebaikan-kebaikan kita ini? Maka pasti diteruskan kepada anak-anak kita. Man khodama khudima. Barang siapa berkhidmah, dia akan dilayani. Makanya mboten heran ya. Kok ono kiai-kiai ulama-ulama. Anak ini kok yo dihormati wong. Anak ini diregani wong, dimuliakan orang. Kenapa? Karena barokah kesolehan mbah-mbahipun. Barokah dari kesolehan mereka semua. Ketika Allah tidak membalas kepada mereka semuanya, dibalaskan kepada putranya, Sekuat apa kita berbuat baik, sekuat itulah pengaruh kebaikan kita kepada putra-putri kita. Nah, ini penting. Karena ada imam namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Dawe ngeten, innallaha ta'ala la yahfadu birrajulis sholih waladahu wa walada waladihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga berkat orang soleh itu putranya dan putra-putranya, berarti cucunya. Stop tentriku dawe. Wairat allati haulahu. Dan Allah akan menjaga lingkungan di mana dia tinggal. Para rawuh mau niki dicermati. Jadi Allah akan menjaga lingkungan di mana dia tinggal. Ketika ada orang soleh di situ, maka dipastikan kampung niku aman. Coba ditinggali kira-kira. Kenapa? Barakah dari orang soleh itu. Fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin. Mereka selalu mendapatkan penjagaan dari Allah dan sitr atau taukan dari Allah. Kenapa? Karena barokah orang soleh itu. Cuman niki barokah hanya pada cucu. Nah niki kalau pesen niki dateng cucu nipun Kiai Hamid nih. Lek pingin putrane melok soleh, kudu tirakat dhewe. Kudu nandur dhewe ngeten. Karena tandurannya cukup dateng cucu. Mangki putrane cucu berarti generasi keempat, kudu nyantol dateng generasi ketiga. Menawi ning ibana ini santai mawon pun wonten bapakipun. Putrane santai, tapi mangke putri ini mana? Putrane malih. Nah niki kita ditirakati oleh putranipun. Karena stopé ten niku dawe. Meskipun kita yakin sekuat apa wau kula sampai akan sekuat apa kita berbuat kebaikan, maka sekuat itulah pengaruh kita kepada putra-putri kita. Kula ingat cerita niki. Nabi yang disebut soleh di dalam Al-Qur'an niku Nabi Ibrahim. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Kuncinya soleh tadi. Nabi Ibrahim disebut oleh Allah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Apa? Bagaimana Allah membalas Nabi Ibrahim? Putrane soleh, sinten Ishak dan Ismail. Putune soleh juga, sinten niku Nabi Yakub. Cicite soleh pisan, sinten niku Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga wonten istilah Al-Karim, Ibnul Karim. Terus
Terus piye carane ini? Ya napa cara Nabi Yusuf niki saged jumamrah dhateng putu-putune? Donga. Dan surat Yusuf, Nabi Yusuf donga ngeten, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Cara gampangane saya juga ingin ya Allah seperti ini mbah saya Ibrahim, kumpulkan saya bersama mereka. Terus bagaimana durian Nabi Yusuf? Menurut sejarah niki, tapi nggih buku-buku tarikh Tobari misalnya. Nabi Yusuf punya anak dua, satu Afroyim, yang satunya namanya Mansa. Mansa niki punya anak namanya Musa. Kila huwa nabiyun. Musa ini nabi terus itu yang Musa bin Mansa bin Yusuf. Afroyim niki nggak ada anak namanya Nun. Nun nggak ada putra namanya Yusa bin Nun. Jadi putu ini nabi. Jadi pertama saking Mansa putu ini jadi nabi, saking mriki cicite jadi nabi. Niki min asaris solihin, min asaril aba as-solihin. Pengaruh dari nenek moyang yang baik-baik, yang soleh-soleh niku. Makanya kita niki saat niki namung nandur mawon lah, nandur. Mugi-mugi anak turun kita menjadi tiang-tiang kang soleh, sehingga sakit ngangkat kita, ngeten. Karena Gusti Allah nggih wonten dawuh melalui kalam Rasul, innallaha la yarfa'u darajatal abdi as-soleh. Lalu disebutkan orang tuanya itu mengatakan anna lihada, dari mana ini? Katanya bistighfari waladika laka, karena anakmu minta ampun untukmu. Jadi ketika kita berbuat baik ini ada asarnya juga kepada mbah-mbah kita, kepada bapak-bapak kita. Jadi namun tugas kita nih saat ini berbuat baik. Yang paling gampang berbuat baik itu napa? Ngapunten nggih, sedekah ingkang paling gampang. Nabi Ibrahim niku as-solihin, disebut solihin niku napa niku? Nabi Ibrahim disebut solihin itu karena dia itu kalau mau makan itu selalu mengundang tamu, nggak akan makan sampai ada tamu yang bersamanya. Jadi makan pun harus disodakohkan. Ini Nabi Ibrahim pernah kurban, ini kalau senilai kita ini nilainya 13 miliar. Nyembelih 1000 wedhus, 1000 kambing, 1000 kambing, 400 sapi dan 100 unta. Nabi Ibrahim itu makanya nggih wajar rek putrane soleh, putune soleh, cicite soleh, mangke apa niku gareng wareng nggih, udek-udek jantung siwur nggih melok soleh, barokah dari nenek moyangnya. Menawi ten Quran lintune sinten contoh Abu Bakar Siddiq niku ingkang enten ayat niki, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardhah wa aslih li fi dzurriyyati. Tapi Abu Bakar Siddiq niku ndonga ten Gusti Allah, auzi'ni an ashkura nikmataka, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmatmu. Allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan. Menurut para mufassir, ilham yang diterima oleh Abu Bakar itu adalah merdekakan 9 orang budak. Maka beliau Abu Bakar Siddiq memerdekakan 9 orang budak, di antaranya Bilal bin Rabah. Barokah niku napa? Dungane wa aslih li fi dzurriyyati makbul. Menurut Ibnu Abbas, satu-satunya sahabat muhajirin yang anak-anaknya semua muslim dan orang tuanya semuanya muslim adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu barokah dari kebaikannya. Meskipun agak akhir gitu, masuk Islamnya ibunya Asma nih, tapi tetap akhirnya muslim. Imam Syafi'i niki nate ketika mau meninggal dunia, beliau berpesan kepada beberapa muridnya, muru fulanan yaghsiluni, tolong perintahno arek iku ben ngadusi aku, ngadusi jenazahku. Nah, ketika beliau meninggal, ya orang ini terus dipanggil,
Dipanggil, apa kata orang ini yang disuruh untuk memandikannya? Mana wasiat Imam Syafi'i? Ternyata ditemukan yang tentang Ihya nih. Ditemukan Imam Syafi'i punya hutang 70.000 dirham. 1 dirham itu regane 1 ekor ayam. Jadi kalau dikuruskan itu kira-kira bisa 4 miliar atau minimal 3,5 miliar. Hutangnya Imam Syafi'i ini. Kali tiang ini dibayarakan. Sedoyo Dia lalu berkata, hadza ghusli iyahu, ini loh caraku memandikan jenazahnya, yaitu dengan cara membayarkan hutangnya. 3,5 miliar nalangi kebutuhan ulama besar Imam Syafi'i. Abu Sa'id Al-Wa'id bercerita, beberapa tahun setelah itu saya berkunjung ke Mesir. Saya cari rumahnya orang itu yang dulu membayarkan hutangnya Imam Syafi'i itu. Ditemukan ternyata anak-anaknya itu wajahnya cerah-cerah, penuh dengan kemuliaan. Sehingga Abu Sa'id Al-Wa'id mengatakan, hadza barakatu jaddihi. Inilah barokah mbahnya dulu yang membayarkan hutangnya Imam Syafi'i. Maka kita niki hanya bisa apa niki? Kita harus tahu diri ya, bahwa kita ini kira-kira punya kebaikan apa untuk anak cucu kita. Monggo kita koreksi bareng-bareng, kita perbaiki apa yang kurang, sehingga kita nanti bisa nanam kebaikan untuk dipetik oleh anak cucu kita. Niki ingkang pertama. Ingkang kedua, bukti bahwa Kiai Hamid Haidir itu faizun bil jannah, sudah pasti masuk surga, adalah keberhasilan putra-putranipun menghafal Al-Quran sampai mendirikan pesantren tahfidz Al-Quran Al-Qari ini. Ya, niki sudah salah satu bukti ini. Karena ini adalah minal athar ya. Niki athar, asar-asar kebaikan. Wa naktu ma qaddamu wa atharohum. Wa atharohum niku adalah min tafsirihi waladan salihan, anak yang baik. Nah, niku terus dikait-kaitkan dengan dalil ingkang biasa dipahami oleh para hufat Al-Quran, bahwa nanti Al-Quran akan menjadi seorang laki-laki yang menemui para penghafal. Innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamati hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajulis syahib. Quran akan menemui orang yang menghafalnya nanti seperti lelaki yang kurus. Fayaqulu hal ta'rifuni, apakah kau mengenalku? Fayaqul la a'rifuka, ma a'rifuka, saya enggak mengenal. Ana Al-Qur'an, sayalah Al-Qur'an. Sohibuka alladhi atma'tu kafil mahajir, yang kujadikan kau haus di tengah panasnya siang hari. Wa azhartu lailaka, dan saya jadikan kau bergadang untuk membaca Al-Quran. Lalu diletakkanlah kemuliaan atau al-mulk biyaminihi wal khulud bishimalihi. Anaknya ini yang hafal ini akan dipakaikan tajul waqar, mahkota kemuliaan di atas kepalanya itu. Wa yuksa walidahu hullataini, sedangkan orang tuanya diberi pakaian yang sangat indah, la yakumu lahum ahlud dunya. Penduduk dunia nggak bisa memperkirakan indahnya itu, saking bagusnya. Jadi pakaian orang tua itu pakainya bagus sekali, padahal nggak ikut hafal Al-Quran. Tetapi karena putranya hafal Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Fayakulani, dia berkata, bima kusina hada, untuk apa kami dipakaikan seperti ini? Li'ahdi waladikumal Quran, karena anakmu telah menghafal Al-Quran. Dan ini sampun pasti ya, Kiai Amin Hafid ning Ibanah Hafidho, punya murid juga sebanyak ini yang juga Hafidho. Ini adalah kunci jadi pegang oleh Kiai Hamid untuk masuk surga, sudah jelas, tidak perlu kita meragukan itu. Makanya para ulama dawuh, min a'dzamil birri lil walidain hifdzul Quran. Bagaimana cara berbuat baik
kepada orang tua yang paling utama, menghafal Al-Quran. Karena dengan menghafal Al-Quran, kita seperti memberikan tiket kepada orang tua untuk masuk surga. Itu min a'dzamil bir hifdzul Quran. Jadi sebaik-baik kita berbuat baik pada orang tua, diantaranya ya adalah kita menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, para wali santri yang putra-putrinya sudah diwisuda, mohon tetap memotivasi untuk menjaga hafalannya. Tetap menjaga hafalan. Harus dimotivasi. Menjaga hafalannya juga untuk mempelajari makna-maknanya sekaligus nanti mengamalkannya. Karena itulah al-maqsudul a'dzam, itulah tujuan utama kita menghafal Al-Quran. Apalagi dalam hadis lain itu man qara'al Quran wa ta'allamahu wa amila bihi. Ada kalimat itu di hadis yang lain itu. Barang siapa membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, nah, orang tuanya akan diberi mahkota. Dau'uhu mislu dau'i syamsi, yang cahayanya seperti cahaya matahari. Rawahul Hakim. Nah, hadis ini juga sebagai pengingat. Ini kalau pesan juga kepada para wisudawati ini. Hadis ini juga pengingat bahwa menghafal Quran itu tidak akhir dari tujuan. Bukan akhir. Ini masih man qara'al Quran saja, itu masih itu. Wa ta'allamahunya apa ini? Wa amila bihi apa? Maka tugasnya ada 3 di situ. Yang pertama idqanuhu, menghafalkannya di luar kepala sampai mutkin. Nanti butuh latihan ya. Butuh latihan. Ya, terus guru kula niku latihan paling baik itu fis shalah. Membaca Quran di dalam sholat. Jadi kebiasaan mungkin 1 hari setengah juz fis shalah. Itu cara untuk itqanul Quran. Bagaimana kita bisa paten di dalam menghafal Quran. Yang kedua, fahmuhu, memahaminya. Ini tugas juga itu. Tidak berhenti dengan pokoknya hafal selesai. Tidak, ada fahmuhu. Kita harus memahami Al-Quran. Caranya ya baca-baca tafsir, baca-baca terjemah yang akurat, yang sehingga kita bisa paham kira-kira apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Yang ketiga, al-amal bihi, mengamalkan Al-Quran. Bisa mengajarkan, bisa mendakwahkan, minimal adalah menjadikan Quran adalah bagian dari perilaku kita bersama. Nggih, niku sing paling penting bagi para hafidhah yang diwisuda tadi itu. Karena kita tidak ingin mendengar kabar bahwa hafid menjadi masalah, enggak. Hafid harus menjadi solusi atas permasalahan. Jadi para wisudawati ini tidak boleh menjadi masalah di keluarganya. Mereka harus menjadi pemberi solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, niki penting kula sampai akan mengingatkan kita semua, khususnya para wisudawati ini. Bukan saya ini sok ya, tidak, tapi ini perlu untuk diingatkan ya. Bahwa qurra'ul Quran itu salasah. Pembaca Quran ada 3. Kita harus jadi yang ketiga, jangan jadi pertama atau kedua. Yang pertama, qaumun qara'ul Quran wattakhaduhu bidha'atan yatlubuna bihi ma indan nas. Kaum yang membaca Al-Quran lalu menjadikannya sebagai bahan jualan untuk mencari apa yang ada di tangan orang-orang. Jadi dodolan kali Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ada begitu, ini dawuhnya Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, kaumun napa ya? Kaumun ajadu hurufahu. Kaum yang baik membacanya, lihai. Wa dhayya'u hududahu. Tetapi menyia-nyiakan had-hadnya, batasan-batasannya. Wastadarru bihi min anwalil wulah, dan mencari remah-remah harta pemerintah, harta pemimpin atau harta penguasa. Ini nomor 2. Imam Hasan Basri dawuh la kasarallahu amsalahum, semoga enggak banyak jumlahnya.
Ini ancaman bagi kita semua para penghafal Al-Quran. Karena kita ini sudah hafal belum selesai, masih jauh. Tugas kita ini untuk menjaga Quran ila akhiril hayah. Jangan jadikan Quran ini menjadi cara kita mendapatkan balasan dari penguasa. Makanya kalau ini biasanya ngeten forum-forum diskusi tentang ngeten-ngeten ini, kalau sampai akan saya tidak setuju penghafal Quran diberi beasiswa, biasa saya ngomong begitu biasanya. Ngapun, dan memang saya sampaikan, kalau memang saya ditanya saya akan jawab tidak setuju. Kok nggak setuju? Karena orang akan tendensinya berbeda, akan merusak niat yang baik itu. Sudah cukuplah kamu hafal Quran, tidak ada lebih utama dari itu, sudah selesai. Nggak usah mencari-cari beasiswa dengan Qurannya. Kalau mencari beasiswa dengan prestasinya, monggo. Quran sudahlah selesai, itu untuk kamu sendiri, bagaimana kamu mengamalkan. Niki lek kula nggih, lek kula. Yang ketiga, nggih sing apik nih. Qaumun qara'ul Quran, kaum yang membaca Al-Quran. Wa tadawu bidawaihi, menggunakannya sebagai obat. Wa tadabbaru ayatihi, merenungkan ayat-ayatnya. Wastasfu bisyifaihi, memakainya sebagai penyembuh atas apa yang ada pada dirinya. Wa ja'aluhu aladda alladhi fi qulubihim, menjadikan Quran ini obat bagi penyakit yang ada dalam dirinya. Ini top. Ulaika hizbullah, kata Imam Hasan Basri. Wa ulaika humul muflihun, merekalah timnya Gusti Allah. Merekalah yang dijadikan ahlullah, ya mereka ini yang menjadikan Quran sebagai obat atas kejelekan-kejelekan dirinya. Makanya kita ini kalau membaca Quran harus hati-hati dengan apa ya, ngejak ngomong apa kepada kita. Karena jangan sampai kita ini meskipun mendengar banyak sekali privilege, banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada para penghafal Al-Quran, jangan sampai ini menjadi daya tawar kita kepada orang lain, sehingga kita meremehkan orang lain. Ingat, Allah dawuh ini sebagai penutup, sa'asrifu an ayatiya alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Saya akan palingkan dari ayat-ayatku, minha ayatul Quran, orang-orang yang menyombongkan dirinya tanpa atas dasar kebenaran. Nah, kan ini penting sebagai pengingat kita bersama, kulo panjenengan semua para wisudawati. Mari kita saling mengingatkan bahwa hifdzul Quran ini adalah anugerah yang harus dijaga, anugerah yang harus diiringi dengan tanggung jawab besar, khususnya dalam menjalankan isi dan hudud-hudud, ahkam-ahkam yang ada di dalam Al-Quran. Cekap nggih sak menten ingkang saged kula sampaiaken, kurang lebihnya saya mohon maaf khususnya kepada pengasuh pesantren Al-Abqari. Semoga wisudawati ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberi kemudahan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga bisa menjadi solusi bagi problem yang ada di dalam masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatu ala sayyidina Muhammad fadilah wa syaraf wa darajat innaka la tukhliful mi'ad. Matur nembah nuwun sanget mauidhah hasanah yang sudah disampaikan kepada kita semua oleh Kiai Haji Dr. Afifuddin Dimyati MA, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Quran Peterongan Jombang. Untuk akhir daripada rangkaian acara pada pagi sampai siang hari ini, majelis yang
diberkahi dan dilimpahi oleh rahmat Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan ditutup dengan bacaan doa oleh Kiai Haji Imam Baghawi Burhan, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Yasinat Wuluhan. Pada beliau dipersilahkan. لله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. Nyuwun ridhonipun niki khol simbah Kyai Haji Hamid Khidir ini pas sareng kali khole simbah Ki Munawir Kerapia. Kula kemis kala wingi sowan mriko sakniki khole niki, mugi-mugi semuanya tersambung dengan guru-guru Quran, bertambah berkah semuanya. Bijahi Rasulillahil hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة على حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ببركة ختم القرآن العظيم وببركة قول simbah Kiai Hamid Khidir, simbah Kiai Munawir Kerapia wa usulihim wa furu'ihim ya Allah wa bibarakati wa bihurmati ya Allah salawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa talamidana rijalan wa nisaa min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa ahli al-Qur'an wa ahli at-ta'ah waj'alna wa iyyahum imaman lil muttaqin waj'alna wa iyyahum mimman hamalatil Qur'an wa mimman 'amila bima fihi wa la taj'alna iyyahum min ahli adh-dhulmi wa ahli adh-dhahir bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم يا الله ببركة أوليائك الله جميع أوليائك وخصوصا أولياء الكتب وأولياء الأبدان وجميع أولياء في جزيرة جوا يا الله اجعل معهد أبقاري معهد تحفيظ القرآن أبقاري معهدا مباركا ميمونا معهدا مباركا مأسوما نافعا لنا ولعامة المسلمين نافعا لنا ولعامة المسلمين نافعا لنا ولعامة المسلمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة يسر لنا يا الله ببركة ختم القرآن وببركة قول مشايخ وأنت يا الله معهد sedanten zuriat saking Mbah Kiai Muhammad Siddiq ya Allah sedanten zuriat saking Mbah Kiai Arwani zuriat saking Mbah Kiai Hamid Khidir ya Allah yassir lana ziyarata qabr nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir lana ya Allah yassir lana ziyarata haramain يسر لنا زيارة بيتك العتيق يسر لنا يا الله يسر لنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دين دنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وطمسنا على وجه أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الشر إلى الخير ومن الظلمات إلى النور ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الكفر إلى الشكر ومن السخط إلى الرضا ومن السقم إلى الصحة ومن الفقر إلى الغنى ومن البدعة إلى السنة ومن الغفلة إلى العبادة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى الأمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المقضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال الكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إنا نسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا الله هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين عز وشرف ويتبد لا يسب يتكبر عن فساد إنك سميع قريب اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا وشفيعنا وظهرنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وقدوتنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته رضوان الله تعالى عليهم ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمات وخصوصا الأرواح الذي ذكرت أسمائهم في هذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح صاحب الخول Simbah Kiai Arwani Mbah Kiai ya Allah Mbah Kiai Munawwir Kerapia Mbah Kiai Hamid Khidir Gusti Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum Allahumma jazahum bil hasanati ihsana wa bis sayyiati afwa wa ghufrana Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma ya Allah la taj'al fi maqamina hadha ahadan illa ghassalta bi ma'i taubati dhunuba wa satarta bi rida'il maghfirati 'iba
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى وسلم حق قدر ومقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها النصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن المنسوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين خاصة عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.